Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Munawir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabatku semua yang telah mensupport saya selama ini. Nah saudara, di era globalisasi saat ini, sektor pendidikan dituntut mampu berperan penting dalam mencerdaskan masyarakat dan juga bangsa, serta mendukung peningkatan dan juga pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Harus diakui bahwasanya posisi Indonesia di tingkat dunia dari segi sistem dan juga kualitas pendidikan masih jauh dari peringkat terbaik dan masih perlu banyak pembenahan. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh World Population Review pada tahun 2021 lalu, Indonesia masih berada di peringkat ke-54 dari total 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan tingkat pendidikan dunia. Sedangkan menurut World Top 20, peringkat pendidikan Indonesia di tahun 2023 ada di urutan ke-67 dari 203 negara. Urutan Indonesia berdampingan dengan Albania di posisi ke-66 dan Serbia di peringkat ke-68. Sedangkan berdasarkan penelitian seorang profesor dari Harvard pada beberapa tahun yang lalu, dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwasanya Indonesia membutuhkan waktu 128 tahun untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan dengan negara maju. Sangat miris ya. Ya, saya sebagai anak bangsa dan juga generasi milenial yang cinta NKRI merasa prihatin dan juga tergugah jiwa ini melihat realita pendidikan kita. Dalam video ini bukan maksud untuk menyalahkan siapapun, baik itu pemerintah, instansi terkait, ataupun siapa saja. Bagaimanapun juga, pemerintah kita juga sudah mengupayakan yang terbaik buat pendidikan negeri ini. Tetapi sebagai bangsa yang demokrasi, saya hanya bisa menyuarakan dan juga menyalurkan aspirasi saja. Perjalanan pendidikan secara nasional saat ini sering dihadapkan dengan banyak permasalahan. Ya, jika kita bicara permasalahan dan juga kekurangan, saya rasa lebih kompleks daripada kita bicara kelebihan. Mulai dari anggaran pendidikan, kurikulum, fasilitas, sarana dan prasarana, sumber daya tenaga pendidikan, dan lain-lain. Menurut pandangan saya pribadi, berikut ini mungkin menjadi permasalahan dasar dari pendidikan kita. Pertama, masalah anggaran pendidikan. Bentuk keseriusan pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR dalam bidang pendidikan tertuang pada pasal 31 ayat 4 UUD 1945 amandemen keempat dan dikuatkan putusan Mahkamah Konstitusi 2008. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta sekurang-kurangnya 20% dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Setiap tahunnya, alokasi anggaran pendidikan di APBN selalu mengalami peningkatan. Bahkan, terbaru di APBN 2023, pemerintah menggelontorkan anggaran pendidikan sebesar 612,2 triliun rupiah. Ini angka tertinggi sepanjang sejarah APBN di Indonesia. Tahun sebelumnya, APBN 2022 anggaran pendidikannya sebesar 574,9 triliun rupiah, sedangkan di APBN 2021 sebesar 479,9 triliun rupiah. Kontribusi sektor pendidikan kepada GDP kita itu masih rendah, hanya 3,8%. Hal ini masih di bawah rata-rata negara Asia Pasifik yang sebesar 4,6%. Jika kita mengaca pada negara Qatar, itu kontribusi sektor pendidikan kepada GDP-nya ialah sebesar 6,9%. Jadi, pendidikan Indonesia itu budgetnya besar, tapi kontribusi dan impact-nya relatif rendah. Ditambah lagi, otonomi pendidikan pasca pemberlakuan otonomi daerah telah membuat manajemen pendidikan kita tidak lagi dikelola secara terpusat oleh otoritas pusat. Peran pemerintah daerah saat ini dalam memajukan pendidikan mereka sangat terbuka.
meskipun masing-masing daerah memiliki problematikanya sendiri. Di antaranya persoalan mahalnya biaya pendidikan di daerah tertentu, kurangnya motivasi dan juga minat belajar, serta kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa dan juga guru. Kedua, mahalnya biaya pendidikan. Seperti kita ketahui, masalah pendidikan yang paling mendasar di Indonesia sebenarnya adalah masalah biaya pendidikan yang tinggi ataupun mahal. Meskipun pemerintah telah menyiapkan program biaya pendidikan gratis, namun masih ada bagian ataupun kebutuhan-kebutuhan yang harus berbayar. Selain itu, program pendidikan gratis belum merata sepenuhnya di pelosok wilayah NKRI. Di pedalaman Provinsi Papua dan juga Papua Barat misalnya, di sana pengadaan dan juga pemeliharaan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikannya lebih mahal dibandingkan dengan di daerah lain di Indonesia. Bahkan lebih mahal dibandingkan di kota-kota yang sudah maju seperti Jakarta. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri. Merujuk data Badan Pusat Statistik, pada tahun ajaran 2020 dan juga 2021, rata-rata biaya pendidikan di tingkat sekolah dasar di Indonesia sebesar 3,24 juta rupiah per tahun. Papua Barat menjadi provinsi dengan rata-rata biaya tertinggi, yakni 4,86 juta rupiah per tahun. Di urutan bawahnya ditempati Jakarta, yakni 4,78 juta rupiah per tahun. Ketiga, kurangnya motivasi dan juga minat belajar. Rendahnya tingkat literasi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh penggunaan teknologi yang kurang bijaksana. Masyarakat Indonesia lebih memilih untuk mendengarkan musik, bermain game, atau berselancar di sosial media ketimbang membaca. Data Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan juga Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun UNESCO pada tahun 2016 menyebut bahwa tingkat literasi membaca masyarakat Indonesia ada di peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei UNESCO. Hanya 0,00% ataupun 1 dari 1000 orang di Indonesia yang gemar membaca. Permasalahan pendidikan di Indonesia juga terletak pada rendahnya kualitas pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya motivasi dan juga minat peserta didik untuk belajar, di mana belajar bukanlah kewajiban atau kesadaran diri yang merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri. Belajar merupakan kewajiban setiap individu sebagai bekal hidup dan masa depan. Sayangnya, menuntut ilmu sebagai kewajiban kini beralih pada mengejar pangkat, gengsi, dan juga gelar. Disinilah rendahnya kualitas pendidikan dimulai. Nah, saya kira sekian dulu pembahasan kali ini. Buat sahabat-sahabatku semua bisa menambahkan di kolom komentar untuk bertukar pikiran dan juga menyalurkan aspirasi, agar kedepannya pendidikan kita bisa lebih baik lagi dan bisa mengejar atas ketertinggalan kita selama ini. Saya minta maaf jikalau dalam statement ataupun pernyataan saya ini masih ada kesilapan ataupun kekeliruan. Itu semua tiada unsur kesengajaan, tapi itu semua murni karena kekurang pengetahuan saya tentang hal ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream.